Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita memasuki subtema pertama untuk bagian kedua dari tema 5. Perhatikan video ini baik-baik. Putar kembali videonya jika sudah selesai sebanyak 2 kali agar kalian memahami apa yang ingin Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Magnet adalah batu unik yang dapat menarik benda-benda tertentu. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai magnet. Magnet itu adalah bahan bakunya dari batu, tetapi batu yang spesial. Bisa menarik benda-benda tertentu. Tertentunya itu berarti mempunyai ciri-ciri. Ya, kita sudah mengenal bahwa benda-benda tertentu yang bisa ditarik oleh magnet adalah yang terbuat dari logam. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Ada benda apa saja sih? Yang pertama disebut dengan benda ferromagnetik. Ferromagnetik itu adalah benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, misalnya besi dan baja. Jadi ferromagnetik itu adalah benda yang ditarik kuat. Ya, misalnya ini paku itu kan terbuat dari besi. Ketika didekatkan dengan magnet, paku itu akan menempel kuat karena daya tarik magnet itu sangat kuat terhadap bahan besi dan baja. Oleh karena itu, paku disebut dengan benda ferromagnetik. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan benda paramagnetik. Kalau tadi ferromagnetik, sekarang paramagnetik. Apa itu paramagnetik? Yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Misalnya aluminium. Jadi, misalnya panci yang di rumah kita itu ditarik lemah oleh magnet. Ya. Magnet itu hanya bisa menarik sedikit. Kekuatan magnet tidak bisa menarik kuat benda paramagnetik. Atau bahkan sama sekali kita tidak merasakan tarikan magnet ke benda-benda aluminium. Oleh karena itu disebut dengan benda paramagnetik. Tarikannya lemah ya oleh magnet. Selanjutnya yang ketiga ada benda diamagnetik. Diamagnetik adalah benda yang tidak dapat sama sekali ya ditarik oleh magnet. Contohnya emas, plastik, dan kayu. Jadi mau sampai kapanpun yang namanya benda terbuat dari emas, plastik, kayu itu tidak akan bisa ditarik ya 1 cm saja oleh magnet. Makanya disebut dengan benda diamagnetik. Ya, berarti ada 3 ya. Ada yang bisa ditarik kuat, ada yang tarikannya lemah, dan ada yang sama sekali tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis magnet berdasarkan cara pembuatannya. Magnet bisa dibuat, ya. Tidak hanya magnet itu dari batu yang sudah alami, tetapi magnet juga bisa dibuat. Nah, yang pertama yang akan Bapak jelaskan adalah magnet alami. Ini adalah gambar bumi. Bumi itu memiliki kutub utara dan kutub selatan, di mana kutub utara dan kutub selatan bumi itu memiliki gaya magnetnya. Jadi dari alamnya saja sudah menciptakan gaya magnet utara dan selatan bumi, yaitu di kutub utara dan di kutub selatan bumi. Magnet alami yaitu magnet yang terbentuk secara alami melalui proses alam. Contohnya adalah magnet bumi dan batu magnesian ya. Perlu dibedakan, yang namanya magnet bumi adalah kutub utara ya, utara bumi dan kutub selatan bumi, sedangkan batu magnesian adalah batu-batu tadi yang ditemukan di Yunani, di daerah Magnesia, itu disebut dengan batu magnet. Jadi ada 2 magnet alam itu ya, magnet bumi dan batu magnesian. Nah, selanjutnya adalah magnet buatan. Pengertian magnet buatan yaitu magnet yang sengaja diciptakan oleh manusia. Contohnya ini ya, contohnya alat-alat berat,
misalnya untuk mengangkut baja ya, batangan baja yang sangat besar itu kan kalau misalnya dengan tenaga manusia itu sangat tidak tidak kuat ya. Oleh karena itu digunakanlah mesin. Mesin ini dialiri oleh magnet ciptaan manusia. Karena tidak mungkin kita bisa membawa misalnya magnet sebesar gunung untuk mengangkut kendaraan-kendaraan yang harus dipindahkan ya. Ini misalnya ada yang muatan baja besi yang sangat panjang, kalau misalnya kita menggunakan batu magnet nanti akan kerepotan. Oleh karenanya ini adalah magnet buatan ciptaan manusia. Kalian ya dapat membuat magnet sendiri. Yang pertama yang harus dilakukan adalah cara elektromagnetik. Tadi di kendaraan-kendaraan tadi ya, kendaraan-kendaraan berat itu paling banyak menggunakan elektromagnetik, yaitu membuat magnet dapat dilakukan dengan bantuan arus listrik. Jadi sumber tenaganya adalah arus listrik. Tanpa adanya listrik, kita tidak akan bisa membuat magnet. Contohnya seperti ini ya. Batu baterai adalah sumber energi listrik. Menghasilkan energi listrik lalu dialirkan ke kawat. Ya, ke kawat atau ke tembaga. Lalu dari tembaga ini akan melilit sebuah besi atau contohnya paku saja. Maka paku ini akan bisa menarik benda-benda bermuatan logam karena pengaruh dari energi listrik. Nah, hal inilah yang digunakan pada kendaraan berat tadi seperti beko dan lain sebagainya itu ya, untuk menarik kontainer, menarik muatan yang isinya banyak itu ya. Itu bisa digunakan di pelabuhan-pelabuhan, di kapal untuk membuat barang. Itu menggunakan elektromagnetik caranya. Cara yang kedua disebut dengan cara induksi. Induksi itu bagaimana? Dekatkan magnet permanen ke benda magnet elementer atau konduktor. Contoh mudahnya seperti ini ya. Ini ada sebuah tiang ya. Masing-masing tiang itu ada yang digantungkan di sini. Yang pertama disebut dengan magnet ya. Ada kutub utara dan ada kutub selatan magnet. Lalu di tiang bawahnya ya, jangan terlalu menempel tapi agak dekat. Itu kita dekatkan dengan besi. Jadi antara magnet dengan besi kita dekatkan. Lalu jika kita dekatkan, maka yang tadinya besi ini ya, yang tadinya besi tidak bisa menarik benda seperti magnet, besi akan berubah sifatnya seperti magnet. Besi tadi akan berubah menjadi magnet jika didekatkan dengan magnet yang asli atau magnet permanen. Maka besi tadi mempunyai sifat magnet, yaitu menarik benda. Maka si besi tadi bisa menarik paku. Tentu paku itu terbuat dari besi ya, ada kandungan logamnya di situ. Besi yang didekatkan dengan magnet itu disebut dengan induksi, yaitu mendekatkan magnet permanen ke benda magnet elementer atau konduktor. Kalian bisa mencobanya jika kalian punya magnet di rumah. Cara pembuatan magnet yang ketiga disebut dengan menggosok. Menggosok itu bagaimana? Ya, gosokkan magnet permanen ya. Magnet permanen itu magnet yang asli. Gosokkan magnet permanen ke besi dengan arah teratur. Arah teratur itu bagaimana? Seperti contoh di gambar ini. Kutub utara magnet digosokkan misalnya ke arah depan saja terus dia, dari belakang ke depan. Jangan diputar-putar, pokoknya dari depan ke belakang, dari depan ke belakang terus seperti itu. Nanti si besi tadi akan mempunyai sifat magnet, tentunya tidak permanen. Jika kandungan magnetnya habis, maka besi tadi akan berubah menjadi besi biasa, tidak mempunyai kekuatan magnet, kekuatan daya tarik magnetnya.
Selanjutnya tentang logo. Logo kalian pasti sering mendengar atau bahkan kalian pernah membuat logo itu sendiri. Logo merupakan bagian dari reklame ya, iklan. Logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Intinya logo itu adalah reklame, iklan ya. Logo itu berisi tanda, lambang, ataupun simbol. Biasanya digunakan oleh perusahaan, organisasi, atau bahkan orang-orang agar mudah diingat oleh orang lain. Contoh yang pertama ya, ini adalah logo ASEAN. Logo di bendera ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Bagaimana sih Pak, kenapa warna benderanya biru, lalu di tengah-tengahnya ada lingkaran dan lain sebagainya? Akan Pak Bu jelaskan sekarang. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN ya, seperti lingkaran, terus ada garis-garis kuning seperti ini, itu adalah lambang ASEAN. Warna bendera dan lambang ialah biru. Di warna benderanya itu biru ya. Kemudian merah, putih, dan kuning. Ada putih di sini, ada merah, ada kuning, ada biru. Nah, masing-masing itu memiliki warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Ingat, anggota ASEAN ada 10 negara. Dari 10 negara itu warna dasar benderanya adalah biru, merah, putih, dan kuning. Kemudian warna biru ya, pada bendera ASEAN melambangkan perdamaian dan stabilitas. Artinya ASEAN menginginkan anggotanya untuk mencerminkan kehidupan yang damai dan juga stabilitas ekonomi antara negara harus berdamai dan bersatu. Berikutnya warna merah pada bendera ini yaitu melambangkan semangat dan kedinamisan. Semangat ya, semangat 45, semangat untuk maju, itu adalah arti dari warna merah pada logo ASEAN. Kemudian warna putih seperti lingkaran itu ya, menunjukkan kesucian. Nah, berikutnya warna kuning merupakan simbol kemakmuran. Kuning itu identik misalnya dengan emas. Oleh karena itu ASEAN menginginkan setiap anggotanya, negaranya harus makmur semua. Kemudian ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Di sini ada logo kuning. Ini adalah seperti padi yang diikat ya. Ini melambangkan tadi persahabatan antara seluruh negara ASEAN. Berikutnya lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Tadi lingkaran putih tadi itu, kalau lingkaran itu kan simbolnya orang yang bersatu. Nah, mengenai logo kalian bisa tahu banyak ya di internet, atau bahkan di sekitar rumah kalian pasti ada logo-logo, entah itu logo perusahaan atau bahkan logo-logo perkumpulan pemuda dan pemudi ya. Kalian bisa cari tahu sendiri. Kesimpulan pada hari ini, pertama, terdapat benda yang ditarik kuat, ditarik lemah, dan sama sekali tidak dapat ditarik oleh magnet. Tadi ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Berikutnya, magnet terbagi menjadi magnet alami dan buatan. Alami yaitu magnet bumi dan magnet batu magnesian ya. Kalau buatannya ciptaan manusia. Terakhir, logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna. Harus ada maknanya, warna merah, warna biru, mungkin logo ya, lingkaran atau segitiga itu harus ada artinya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jika kurang jelas, putar kembali videonya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.